Para jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah, senantiasa kita bersyukur kehadirat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Hendaknya kata syukur tidak cukup untuk kita ucapkan, melainkan kita beringi dengan melakukan amal ubudiyah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, yaitu amal ma'ruf nahi munkar. Jamaah yang dirahmati Allah, tentulah amal ma'ruf nahi munkar yang kita kerjakan tidak lepas daripada tuntunan Nabi yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana para sahabat telah mendapatkan kejayaan dan kemenangan di dunia dan di akhirat asbabnya mengikuti sunnah Nabi yang mulia. Jamaah yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang sangat singkat ini, mari sama-sama kita mengulang kembali firman Allah, yaitu surat Al-A'raf yang diawali dari ayat 58. Wal baladut thayyibu yakhruju nabatuhu biidzni rabbih. Dan negeri ataupun tanah yang baik yakhruju nabatuhu biidzni rabbih, akan mengeluarkan hasil atau tumbuh-tumbuhan yang baik dengan izin Allah. Walladhi khabusa la yakhruju illa nakida. Demikian juga tanah yang tidak subur, dia tidak mengeluarkan hasil daripada tanaman tersebut. Kadzalika nusarriful ayati liqaumi yashkurun. Demikianlah Allah mengulang-ulang, yaitu sebagai tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang bersyukur. Jamaah yang dirahmati Allah, Imam Ibnu Katsir beliau menafsirkan ayat tersebut, wal baladut thayyibu yakhruju nabatuhu biidzni rabbih, ay wal ardu thayyibatun yakhruju nabatuha syari'an hasanah. Yaitu di sini beliau menjelaskan bumi yang baik, tanah yang baik akan mengeluarkan hasil yang baik dengan cepat. Kaqaulihi, sebagaimana di firman yang lain Allah jelaskan di dalam surat Ali Imran ayat ke-37, wa ambataha nabatan hasanah. Tumbuh-tumbuhan yang baik akan mengeluarkan hasil yang baik. Walladzi khabusa la yakhruju illa nakida. Demikian juga tanah yang tidak subur tidak akan mengeluarkan hasil yang baik. Wa qala Mujahid wa ghairihi, kata Mujahid dan yang lainnya, kal basaf wa nahwiha, seumpama tanah belum pernah digarap, tanah belum siap untuk dipakai bercocok tanam. Wa qala Ali ibnu Abi Talhah an ibnu Abbas, wa fil ayah, Ibnu Abbas menjelaskan daripada makna ayat tersebut, hadza mislu darabahu Allahu lil mu'min wal kafir. Ini adalah perumpamaan bagi orang yang beriman dengan orang yang kafir. Dalam artian yang lain, ayat tersebut memberi penjelasan kategori manusia. Wa qala Bukhari, haddatsana Muhammad ibnu Ala, haddatsana Muhammad ibnu Usammah an Yazid ibnu Abdillah an Abi Burdah an Abi Musa Asy'ari qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masalu ma ba'asani Allahu bihi minal ilmi wal huda. Kata Rasulullah, perumpamaan Allah mengutuskan aku bagaikan ilmu dengan petunjuk. Kama salya ghaisil kasiri asaba arda, seumpama hujan dari langit yang deras menurumi ke bumi, yaitu hujan tersebut menyirami bumi. Fakanat minha naqiyatu qabilatil ma, sebahagian daripada bumi menampung hujan tersebut. Fa'ambatat ka'alla wa ghaisul kasir, dengan tampungan air di tanah maka akan suburlah tanaman-tanaman. Wa kana minha ajadibun, ada sebagian tanah yang
amsakatil ma, tetapi dapat menampung air, fanafa'allahu bihan nas, maka Allah memberi manfaat daripada tanah tandus yang mampu menampung air. Fasyarabu wasaqaw wazarang, dapat diberi minum manusia dan mengair untuk tanaman-tanaman dan untuk minuman para hewan. Wa asaba minha ta'ifatun ukhra, ada yang lain tanah, innama hiya qi'anul la tumsikul ma, tanah tersebut bagaikan rawa-rawa, tidak dapat menampung air dengan baik. Wala tumbitul kalla'a, sehingga tidak dapat memberi manfaat kepada tumbuh-tumbuhan. Fadzalika mislu min fiddinillah, demikianlah orang-orang yang diberi kepakihan di dalam agama Allah Jalla wa'ala. Wa nafa'ahu ma ba'sa'iyallahu bihi fa'alima wa 'allama, maka dia akan mendapat manfaat dengan diutusnya aku, kata Rasulullah, yaitu dapat mempelajari ilmu dan mengajari ilmu. Wa masalu man lam yarfa' bidzalik ra'sa, ada sebahagian daripada manusia yang tidak terangkat derajat diutusnya aku ke dunia ini. Walam yaqbul hudallah alladzi ursiltu bih, dengan diutusnya aku dia tidak akan menerima petunjuk. Jamaah yang dirahmati Allah, ini disebutkan di dalam Sahih Bukhari, yaitu pada bab fadilat amal orang berilmu dan amal. Jamaah yang dirahmati Allah, di sini dapat kita ketahui bersama bahwa manusia itu mempunyai tingkatan. Ini yang pertama, ibaratkan tanah yang ada manfaat dengan diturunkannya hujan sehingga dapat tumbuh-tumbuhan yang subur. Yang kedua, dari hadis tersebut bahwa manusia ibarat air, ada kaitan dengan air hujan. Kategori air di dalam kajian fikih dia ada 4. Yang pertama, ada air yang suci lagi menyucikan. Kedua, ada air yang suci pada dirinya tapi tidak menyucikan pada yang lainnya. Selanjutnya ada air najis. Air najis ini sudah bercampur dengan benda yang lain. Allah sebutkan di dalam Al-Quran, yaitu di dalam surat At-Taubah, ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikun najasun, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis. Di dalam fiqh sunnah Syekh Sabiq, di saat beliau menjelaskan perihal orang-orang musyrik najis, bukanlah najis zahir, mereka tidak najis pada tubuhnya, melainkan najisnya pada akidah. Nah, di sini bahwa disebutkan orang-orang musyrik itu najis dijelaskan dengan surat Al-Hajj pada ayat ke-30. Allah berfirman, fajtanibu rijsa minal awsani wajtanibul qaula zur, maka jauhilah daripada rijsa minal awsan, yaitu daripada berhala-berhala yang najis. Kata min di sini, Imam Ibnu Katsir beliau menjelaskan min bayaniyah, yaitu min memberi satu penjelasan, keterangan tentang ausan, tentang berhala. Semua itu adalah bahagian daripada najis. Wajtanibul qaula zur, juga perkataan zusta adalah bahagian daripada najis. Di dalam tafsir Ibnu Katsir beliau menjelaskan, qala Imam Ahmad bin Hanbal haddatsana Marwan ibnu Muawiyah Fazari ambasana Sufyan bin Yazid an Qatil bin Fadlah an Aiman bin Qarim qala qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khatiban faqal ya ayyuhan nas. Di sini Nabi SAW berkhutbah, beliau mengingatkan, wahai manusia. Imam Qurtubi, beliau di saat memberi penjelasan tentang kalimat nida,
kalimat seruan ada 7 kategori kalimat panggilan. Salah satunya ya ayyuhan nas, ini adalah kalimat tambih, memberi peringatan. Paling bahaya lagi itu kalimat ta'nif, ya ayyuhal ya ahlul kitab. Ini adalah kalimat ancaman. Di sini Rasul menjelaskan ya ayyuhan nas adalah syahadatuz zur isyraka billahi salas. Tentang perkataan dusta, memberi kesaksian palsu, itu sama dengan isyraka billah. Rasul mengulang-ulang 3 kali. Summa qara'a, kemudian beliau membacakan surat Al-Hijr, fajtanibur rijsa minal awsan, maka jauhilah daripada berhala-berhala sembahan, wajtanibut qaulaz zur, juga tentang perkataan dusta. Ini adalah bahagian dari yang kedua, tipe manusia bagaikan air najis. Ketiga, jamaah yang dirahmati Allah, ada manusia ini bahagian daripada air, yaitu buih. Rasul bersabda di dalam Musnad Imam Ahmad, yusiku an tada'a alaikum ummam min kulli ufkin. Hampir saja seluruh penjuru dunia menghampiri umat. Mereka ramai-ramai untuk mengucilkan kaum muslimin. Kama tada'a aqallatu ala qas'atiha, sebagaimana orang-orang mendekati di satu tempat saat mereka makan. Begitulah mengerumuni orang-orang Islam. Qala qulna ya Rasulullah, para sahabat bertanya, amin qillati bina yauma idzin, apakah kami wahai Rasulullah pada saat itu sedikit? Qal antum yauma idzin kasir. Beliau tidak menjelaskan dengan kalimat la, tetapi antum, kamu, tanda jamak bahwa pada saat itu kasir, sangat banyak. Walakin takunu busan, tetapi kamu ibarat buih. Ka'usain sailin, seperti buih di dalam banjir. Yantazi'ul mahabah, telah dicabutlah rasa takut min qulubil aduwikum, daripada musuh kalian. Wa ja'alu fi qulubikum wahnan, dan Allah tanamkan kepada hati kaum muslimin, kata Rasulullah, rasa wahnan. Kata sahabat, kulna wa ma wahnan, apa itu wahnan ya Rasulullah? Hubbul hayat, mereka sangat cinta kepada dunia, wa karahiyatul maut, tetapi mereka takut kepada mati. Jamaah yang dirahmati Allah, Islam tidak mengantisipasi kita untuk mencari dunia, tetapi jangan melulu kepada dunia sehingga lupa kepada akhirat. Jamaah yang dirahmati Allah, 3 kategori manusia kajian kita pada kesempatan yang sangat singkat ini. Yang pertama, ada manusia yang memberi manfaat kepada diri sendiri dan orang lain. Kedua, manusia yang dapat memberi manfaat kepada dirinya sendiri tapi tidak memberi manfaat kepada orang lain, artinya tidak mengganggu aktivitas orang lain. Kita menjauhi daripada golongan yang ketiga, yaitu tidak bermanfaat pada diri sendiri dan orang lain, bahkan memberi mudarat pada diri sendiri juga kepada khalayak ramai. Jamaah yang dirahmati Allah, hendaknya kita akan menjadi manusia yang bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.